guys, welcome back to my channel, it's Nirwani. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan asuransi di Belanda dan juga di Indonesia. Udah lama banget kan kita nggak bahas tentang asuransi. Ya, tapi sebelumnya, buat kalian yang baru lihat channel aku, ingat untuk subscribe ya. Jadi kalian bisa lihat video-video yang aku upload sekali seminggu antara hari Sabtu dan juga hari Minggu. Yuk langsung aja ke topik utama. Check it out! Kita akan bahas perbedaan asuransi di Indonesia dan Belanda secara umum ya. Kita mulai dari asuransi di Belanda. Nah, asuransi di Belanda itu adalah hal yang sangat wajib bagi kalian yang mau tinggal di Belanda, baik urusan studi, pekerjaan ataupun ikut pasangan. Begitu kalian dapat kode BSN itu adalah kode seperti nomor induk izin tinggal kita di Belanda. Kita pasti akan langsung harus daftar asuransi, setidaknya asuransi basic. Asuransi basic itu apa ya? Asuransi basic itu adalah asuransi kesehatan ya, biaya rumah sakit atau kalau kita perlu ke apotik, treatment dan segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan kita ya. Nah, lalu ada lagi asuransi tambahan kalau kita merasa perlu, tapi buat kita, aku dan suami itu penting banget, jadi kita ambil dan bayar lebih. Jadi kalau kita dapat proteksi yang lebih, pasti bayarnya juga lebih ya. Jadi kita ambil juga asuransi untuk biaya penguburan, amit-amit ya kalau misalnya meninggalnya di sini gitu ya. Jadi nanti pihak asuransi yang akan mengurusi proses pemakaman kayak gitu. Ini bukan warisan ya, tapi proses penguburan kayak gitu ya. Nah, terus kita juga ambil yang namanya asuransi kayak lawyer ya, kalau kita butuh dan berurusan dengan hukum, kita udah ada lawyer. Terus juga kalau kita butuh psikolog, itu juga kita. Nah, totalnya kita bayar 125 euro per bulan setiap orang gitu ya. Memang mahal ya. Di sini tuh apa-apa memang diasuransiin, guys. Rumah, mobil, skuter, sepeda aja diasuransiin. Jadi, kadang-kadang kalau kita lagi evaluasi nih keuangan setiap bulan, loh kok kita banyak banget ya budget buat asuransi. Tapi ya itu emang penting gitu, lebih baik kita punya asuransi lengkap tapi nggak klaim daripada kita nggak punya tapi kita harus kena resiko gitu loh guys. Jadi ya kita lebih baik spare lebih tapi kita peace of mind gitu ya. Jadi kita merasa itu penting. Pola pikir masyarakat ya, pola pikir masyarakat di sini tuh orang udah ngerti ya bahwa asuransi itu adalah hal yang sangat penting banget. Bisa dibilang ya kebutuhan pokok gitu ya. Selain memang karena diwajibkan ya, orang-orangnya juga memang tahu itu perlu banget. Nah, kalau di Indonesia kan kita gak begitu ya, maksudnya memang beberapa tahun terakhir tuh di Indonesia lumayan maju karena akses informasi lumayan terbuka dan orang-orang asuransi juga lumayan banyak edukasi di sosial media ya. Jadi itu sangat positif banget ya, mudah-mudahan ke depan semakin baik ya. Pola pikir orang Indonesia itu memang lebih maju gitu ya, karena sebenarnya kalau kita dengan punya asuransi, kita sebenarnya itu selain membantu diri sendiri dan keluarga, kita itu lagi bantu support ekonomi dan kemajuan negara kita itu secara langsung guys. Kenapa? Kalau kalian pernah sering dengar kan, misalnya nih tadinya lumayan bagus, kaya, tapi begitu terjadi risiko kehidupan, misalnya pencari nafkah utamanya sakit atau kecelakaan, nggak bisa kerja lagi, keluarganya kehilangan income, lalu bangkrut, terjadilah pokoknya efek dominonya itu amat sangat banyak kayak gitu. Jadi dengan memiliki asuransi ya, kalau semakin banyak orang Indonesia punya asuransi, maka kita tuh semakin kuat ekonominya gitu guys. Ya, perbedaan berikutnya adalah kalau di sini guys, tadi kan aku bilang kami bayar 125 euro itu per bulan kan. Setiap tahun itu naik guys. Kemarin aku tanya sama suamiku, dia bilang naiknya itu sekitar 4-5 euro ya per tahun. Jadi ya dari sudut pandang asuransi itu wajar banget ya, realistis. Kenapa? Karena teknologi semakin berkembang ya dan mahal, dan kita pun sebagai orang yang dilindungi, yang di cover, semakin bertambah resikonya, bertambah usia semakin bertambah resiko gitu guys. Jadi yaitu realistis naik segitu. Nah di Indonesia juga sama sebenarnya, ada kemungkinan naik preminya ya. Jadi tapi kalian baca lagi polisnya, karena ketentuan setiap polis itu berbeda-beda. Jadi kalian baca lagi ketentuan polis kalian masing-masing. Nah kalau kalian punya polis
perusahaan apapun polisnya, kalian bingung tentang manfaat apa yang kalian punya, ya kalian boleh tanya-tanya guys, tanya di kolom komentar atau di inbox juga nggak apa-apa. Kalau aku sempat, aku sebisa mungkin akan kusempatkan untuk jawab pertanyaan kalian satu persatu. Oke? Ya itu dia perbedaannya ya. Nah kalau di sini ya cara mengklaim asuransi ya. Misalnya kalau kita masuk rumah sakit di sini guys, kita tuh nggak langsung ke rumah sakit. Jadi di sini tuh ada yang namanya dokter keluarga. Jadi setiap orang bisa memilih dokter mana yang terdekat atau yang kita percaya. Jadi apapun keluhan kita, pertama langsung hubungin dokter keluarga dulu nih, baru dokter keluarga yang akan ngecek kita ya, apakah perlu dirawat di rumah sakit atau enggak. Nah kalau di Indonesia kan kita kalau ada keluhan langsung ke rumah sakit tuh bisa gitu, di sini tuh enggak guys ya. Dan di sini tuh apa-apa semuanya harus buat janji, harus buat appointment, even ke dokter pribadi ya kita tuh harus buat appointment. Jadi nggak ada yang namanya kita tuh ngantri. Jadi aku tuh pernah ya, suamiku juga pernah waktu di Indonesia ya di kampung gitu ya, cuman mau ngecek mata guys ya kan, waktu itu mataku merah, jadi kita ke klinik lah sebenarnya ya, tapi kita sampai 3 jam nunggu dokternya, padahal kita udah telepon nih mau datang jam 10 pagi dan kita nunggu hampir 3 jam guys ya kan. Dan di sini tuh nggak kayak gitu. Jadi di sini tuh kita udah buat janji ya udah datang tepat waktu, jadi nggak ada yang ngantri panjang lama. Karena menurut aku ya mungkin di sini tuh apa buat janji karena setiap orang menghargai waktu orang lain gitu. Itu aku suka banget sih gitu ya, maksudnya aku nyaman banget dengan situasi itu gitu. Nah terus gimana kalau terjadi emergency gitu ya? Kalau emergency itu kita ada nomor khusus ya 112 gitu, untuk setiap emergency apapun kita calling ke sana. Tapi kalau kita mau konsul dulu nih, misalnya kita ada keluhan apa mau konsul, selalu harus lewat dokter pribadi, dokter keluarga, baru ke rumah sakit. Nggak tiba-tiba langsung ke rumah sakit gitu guys. Nah kalau misalnya resep dokter pun ya, ini info tambahan aja. Kalau misalnya kita resep dokter kayak aku kemarin, nanti aku akan cerita nih, aku udah ada pengalaman klaim di sini ya. Jadi kalau kita mau ke apotik ya, kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke apotik gitu kasih resep, nggak gitu. Jadi tetap kita harus dari dokter pribadi, nanti dokter pribadi akan analisa keluhan kita, baru mereka akan kasih rekomendasi obat apa yang kita pakai, dan mereka kirim langsung guys ke apotiknya gitu, ke apotik yang kerja sama mereka, ke apotik terdekat gitu ya. Jadi kita nggak dikasih resep. Kalau di Indonesia kan kita dikasih resep nih, baru kita beli tebus apakah ke rumah sakit atau ke klinik atau ke apotik mana yang kita mau beli gitu ya kan. Nah di sini tuh enggak guys, kita nggak pegang resepnya. Jadi resep itu dari dokter ke farmasi gitu. Nah untuk hari ini itu dulu perbedaannya yang secara umum gitu ya. Nanti kalau mau yang detail, kalau kalian ada pertanyaan seputar asuransi atau sekitar bagaimana mengurus kesehatan di Nederland, atau apa yang kalian pengen tahu tentang itu, kalian boleh komen di kolom komentar. Nanti aku akan buat videonya buat kalian. Oke, salam sehat buat semuanya. Semoga kalian semua baik-baik aja, dan see you in the next video. Bye-bye.